Halo, bertemu lagi dengan saya Erni. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam potongan kentang. Nah, kali ini kita masih membahas seputar kentang, yaitu macam-macam metode memasak kentang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 12 macam metode memasak kentang. Oke, untuk macam-macam metode memasak kentang yang pertama itu ada boiled potatoes. Ada dua cara untuk metode boiled potatoes ini. Yang pertama, itu biasanya untuk salad, kentang dicuci dengan bersih, dengan kulitnya, kemudian direbus di dalam air yang sudah diberi garam, baru setelah matang itu bisa dikupas dan dipotong. Lalu yang kedua itu, kentang dipotong, ini kentang dicuci dulu, setelah dicuci bisa dipotong, lalu dikupas, bisa tidak. Nah, nanti baru direbus dalam air yang sudah diberi garam. Jadi kentangnya digunakan untuk hidangan dari ikan atau seafood. Oke, untuk metode memasak kentang yang kedua itu ada steamed potatoes. Teknik steaming atau mengukus adalah pengolahan bahan makanan dengan memanfaatkan panas dari uap air. Alat pengukus terdiri dari beberapa panci yang disusun ke atas secara berlapis-lapis. Makanan yang dikukus tidak bersentuhan langsung dengan air. Hal ini dilakukan untuk menjaga zat gizi agar tidak banyak yang hilang dan menjaga tekstur makanan supaya lebih bagus. Sebelum di steam, kentang harus dicuci terlebih dahulu dan tidak perlu dikupas. Lalu metode yang ketiga itu ada sauteed potatoes. Biasa dikenal dengan menumis, yaitu metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau butter. Kentang yang disaute dapat dimasak setengah matang atau tidak harus matang penuh. Yang paling baik caranya itu kentang direbus, lalu dikupas, dipotong tipis-tipis, kemudian baru disaute dengan butter. Soalnya kalau misalnya kentangnya disaute sebelum direbus, itu kan masih keras ya, itu matangnya bisa lebih lama sih. Lalu untuk metode selanjutnya itu ada baked potatoes. Ada dua cara untuk baked potatoes. Pertama, pilih kentang dari jenis stretchy potatoes dan sama besarnya. Lalu dicuci tanpa dikupas kulitnya. Kemudian ambil pan yang telah dilapisi garam setebal lebih kurang 1 cm. Letakkan kentang di atasnya lalu oven dengan panas sedang. Lalu yang kedua, dibungkus menggunakan aluminium foil. Pastinya harus dicuci terlebih dahulu ya kentangnya. Setelah dicuci bisa ditusuk-tusuk sedikit menggunakan garpu atau seperti tusukan sate gitu juga bisa. Lalu lumuri dengan olive oil. Setelah itu ditaburi dengan garam. Lalu dibungkus dengan aluminium foil lalu oven dengan panas sedang. Lalu untuk metode memasak kentang selanjutnya itu ada mashed potatoes. Pilih kentang dari jenis stretchy potatoes. Dicuci dan dikupas kulitnya, lalu dipotong dengan tebal yang sama, direbus dengan api sedang atau simmer, atau bisa dikukus. Setelah matang ditiriskan sampai kering banget, kering betul, benar-benar kering gitu ya. Apabila masih basah, masukkan ke dalam oven supaya kering. Kalau misalnya bagian buru-buru gitu, atau bisa lap pakai tisu kayak gitu atau kain. Setelah kering baru dihaluskan dengan diberi bumbu. Untuk menghaluskan kentang bisa menggunakan potato crusher. Lalu metode memasak kentang selanjutnya itu ada deep fried potatoes. Kentang dapat digoreng mentah atau dimasak terlebih dahulu, misalnya direbus atau dikukus gitu baru digoreng gitu ya. Untuk fried potatoes dari kentang segar lalu di-blanch dengan minyak panas sekitar 325 derajat sampai kering. Kering tapi tidak berubah warna. Sebelum dihidangkan, kentang digoreng kembali sampai kuning kecoklatan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Lalu untuk metode selanjutnya itu ada bake and casserole. Pada umumnya, kentang yang dimasak menggunakan baking pan atau casserole dengan ditambah liquid seperti bisa susu,
bisa boilan, dan bila di salamander ditambahkan dengan cheese. Contohnya scallop potatoes, Dauphin potatoes, Pomesana, dan Pomes Bourguignon. Salamander itu apa sih? Salamander itu salah satu jenis broiler dengan intensitas panas rendah. Biasanya digunakan untuk mencoklatkan atau melelehkan bagian atas dari suatu masakan sebelum dihidangkan. Lalu untuk metode memasak kentang yang selanjutnya itu ada roast potatoes. Setelah kentang dikupas, dipotong dalam bentuk yang seragam, kemudian di-blanch, bisa direbus atau dikukus sebentar, lalu ditiriskan, kemudian disimpan dalam roasting pan yang sudah dilumuri minyak yang panas. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam oven yang panas sampai kentang berwarna kecoklatan dan matang. Lalu untuk metode memasak kentang selanjutnya itu ada Dauphin potatoes. Kentang dikupas kalau kita ingin memasak sesuatu apapun itu harus dicuci terlebih dahulu ya. Setelah dicuci, baru dikupas, lalu diiris tipis kurang lebih 3 mm, lalu ditata kentang di pinggan yang telah diolesi mentega. Setelah itu dituang adonan krim, tata lagi kentangnya, lalu di atas kita tutup lagi menggunakan krim. Pokoknya diulang-ulang terus sampai adonannya habis, dan yang paling atas itu adalah adonan krim. Lalu dipanggang dengan temperatur 180 derajat Celcius. Lalu untuk metode memasak kentang yang selanjutnya itu ada Gillette potatoes. Setelah kentang dicuci lalu dikupas, setelah itu diiris tipis kurang lebih 3 mm. Campur kentang dengan olive oil yang ditambahkan dengan bumbu lainnya. Tata kentang di atas tart pan, sedikit tumpang tindih. Seperti misalnya ini kentang, terus ini agak tumpang begini ya. Jadi nanti bentuknya lingkaran tapi agak tumpang tindih gitu. Lalu taburkan garam secara merata. Terus ada parmigiano dan keju. Lalu ulangi lagi sampai kentang 3 lapis. Jadi lapis 1, 2, 3 gitu. Letakkan loyang tart tadi di atas loyang yang dilapisi dengan baking paper. Lalu panggang sampai matang atau bagian atas berwarna kuning kecoklatan. Untuk mengecek kematangannya bisa menggunakan garpu atau tusukan sate gitu. Panggang sekitar 40-45 menit. Untuk metode memasak kentang yang selanjutnya itu ada the cheese potatoes. Setelah kentang dicuci lalu dikupas, potong dengan bentuk yang seragam agar matangnya itu rata dan barengan ya. Lalu direbus di dalam air yang sudah diberi garam sampai matang sekitar 20-25 menit. Lalu ditiriskan. Setelah itu dihancurkan dan dibumbui kentang sampai tercampur rata. Lalu tambahkan kuning telur, campur sampai rata. Jangan terlalu banyak menumbuk ya, karena kentang akan menjadi lengket. Masukkan kentang ke dalam piping bag dan sweet bintang. Jadi nanti bentuknya tuh kayak mirip kue sus gitu ya. Lalu cetak di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Setelah itu olesi kentang dengan mentega, jadi atasnya itu diolesin lagi dengan mentega biar warnanya jadi kayak kuning keemasan gitu, nggak coklat banget gitu. Setelah itu panggang dalam oven sampai kecoklatan sekitar 20 menit. Oke, untuk metode memasak kentang yang selanjutnya itu ada croquette potatoes. Untuk metode memasak ini pasti semuanya udah pada tahu ya, dan sudah pernah buat atau makan gitu. Biasanya kroket ini berbentuk bulat lonjong dan ada isiannya. Tapi untuk di sini kita akan menjelaskan cara membuat kroket yang simple. Pertama, kupas kentang lalu potong sekitar 1 cm. Lalu goreng atau bisa juga direbus maupun dikukus hingga matang. Setelah itu ditiriskan, setelah dingin baru dihaluskan. Campur kentang dengan bahan-bahan dan bumbu-bumbu jadi satu. Bentuk adonan sesuai selera. Lalu tata yang sudah dibentuk ke dalam nampan. Setelah itu baru disimpan di dalam kulkas sekitar 15-20 menit. Setelah itu
balut adonan dengan tepung maizena, tapi jangan terlalu tebal. Lalu baru digoreng ke dalam minyak yang panas sedang sampai kuning keemasan. Jadi kalau biasanya kroket kentang itu dia ada isiannya, kalau yang ini tuh langsung dicampur semuanya kayak gitu. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai macam-macam metode memasak kentang. Terima kasih.